Anak berpolitik aja atau anak jadi musisi? Terserah dia. Pilih dua. Pilih satu. Ya Allah. Ayu Ting Ting, Siti Badriah, Zaskia Gotik. Nah ini nih. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakit. Aku menunggu jodoh agak indah-indah. Gimana gue nggak mikirin ya, Cit ya? Tiap orang ketemu gue, kapan? Mana cowok? Jadi kan otak gue mikir lagi. Masa iya gue rezeki gini nggak ada jodoh-jodoh juga? Karena mikirin omongan orang. Cit, sekarang waktunya kita main jamet alias jawab mepet. Jamet. Ini jawabnya mepet, pilih. Nanti alasannya belakangan. Aku balik lagi kapan boleh ntar isi alasannya. Siap, ready? Bikin lagu ya. Bikin lagu. Ya kamu kalau punya lagu buat aku ya kamu bikinin aja, tinggal ngasih ke aku, jangan ngajak aku bikin. Kenapa harus bikin lagu? Karena pencipta lagu itu dia punya kekuatan terbesar. Iya, nyiptain lagu itu. Duitnya lebih banyak, Boyu. Oh, tapi aku nggak bisa, Cit. Bisa, biar lebih ngasah kreatif. Asal kreatif. Gue udah pernah bilang, kamu ingat gak sih aku pernah ngomong sama kamu? Bayu nggak nyiptain lagu. Cit, aku nggak bisa nyiptain lagu. Ini cerita hidupnya banyak banget, nggak bisa bikin lagu. Iya. Cerita hidup lu banyak banget, bisa dibikin lagu. Iya, itu dia tadi kan gue bilang cerita hidup gue tuh banyak banget sebenarnya kalau. Jadi lu ngerti bisnis musik kayak apa? Jadi nggak ditipu kayak gue. Tapi oke dulu. tapi oke juga ya gue bikin. Masa gue nyontek dia? Tadi kan lagunya dia kan bersequel gitu kan. Masa gue juga harus bersequel? Kalau sequel hidup lu kayaknya udah 24. 2 album. Iya benar. Iya. 24 album. Gila kali lu. Ayo ready ya. Masak atau pesen makanan? Masak. Jakarta atau Bandung? Jakarta. Menunggu atau ditunggu? Ditunggu. Marah atau diam? Diam. Mencintai atau dicintai? Dua-duanya. Pilih. Aduh. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Anak cowok atau anak cewek? Aduh, ada anak cewek, gue lagi anak cowok. Anak berpolitik aja atau anak jadi musisi? Terserah dia. Pilih dua. Pilih satu. Ya Allah. 5, 4, 3. Karena dari aku belum ada anak dari Mas, dia sukanya musik. Jadi kamu pilihnya apa? Politik. Iya, dia kalau mau politik, Oke. politik musik. Sakitnya tuh di sini. Oh, musik pilihnya. Sakitnya tuh di sini atau tak sempurna? Tak sempurna. Banyak teman atau teman dikit aja? Banyak teman. Beda banget. Jujur meyakinkan atau bohong menenangkan? Jujur meyakinkan dong. Ayu Ting Ting, Siti Badriah, Zaskia Gotik. Nah ini nih yang ntar bakal jadi viral. Enggak lah, kan emang temenan semua. Ini yang bakal jadi viral. 3 pilih aja 3. Udah, Ayu Ting Ting dah. Cinta. Cit, kita jawab sekarang. Kita pengen tahu alasannya Cita memilih yang tadi. Kenapa memilih masak daripada pesan makanan? Udah biasa kalau pesan makanan. Kalau masak spesial. Kamu bisa masak apa? Gue nggak percaya lu bisa masak. Tuh kan, bener nggak bisa masak? Belajar. Oh, belajar. Sambal goreng pete gue bisa masak. Sambal goreng pete, sambal doang kan? Enggak, nasi goreng gue bisa masak. Oke, Terus telur. Makanan yang paling sering banget kamu masak hampir setiap hari itu apa? Sebenarnya iya jarang masak. Jarang. Jadi spesial. Momen-momen occasion aja. Oh, momen-momen tertentu aja masak. Ya kan ada mbak kan. Tapi biasanya kalau kalian berdua lebih sering makanannya tuh apa? Sama suami tuh lebih sering makan apa? Kalau bisa Misalnya kayak- warteg deh. Oh, jadi bukan tipe yang western gitu kayak gitu. Enggak, kalau bisa yang penting ada sambal kita. Oh, Itu kan suka pedas sambal dua-duanya. ya kan, terus udah gitu sayur lodeh. Gitu-gitu. Iya, masakan rumah maksudnya. Kan rumah. Jakarta Bandung. Jakarta, kenapa? Ya rumahnya di Jakarta. Kalau ke Bandung macet banget lebih dari Jakarta. Tapi keluarga masih ada di Bandung kan semua. Masih. Oke. Tapi kan udah punya keluarga baru nih, keluarga kecil. Tapi masih sering suka pulang kampung bareng atau gimana? Suami udah pernah diajak belum? Udah lah, masa nggak diajak? Udah dikasih kawin dong Bu Ayu. Kenapa maksudnya nggak dibawa ke Jakarta keluarga? Apa emang
pada senang di sana? Suka juga ke sini. Waktu nikah juga ke sini. Gitu. Terus Mas juga sama aku ke sana, ke Bandung. Mas sama aku tuh ada kesamaannya, kita kalau pergi nggak bisa sendiri, nggak bisa berdua gitu. Jadi biasa ngajakin temen-temen ramean gitu. Jadi mesti ada momen yang bener-bener kita udah nih ada uangnya, ada momennya, ada rezekinya, ya udah berangkat gitu. Karena biar happy, biar seru. Menunggu, kenapa milih menunggu daripada ditunggu? Karena sabar itu indah. Gila, temen gue nih cuy. Hah? Temen gue nih yakin? Nggak cocok ya sama dia ya? Nggak sabaran. Tahu aja lagi sialan. Cit, kenapa lebih milih menunggu? Menunggu tuh indah. Iya loh. Aku menunggu jodoh agak indah-indah. Karena nggak sabar. Coba deh, jangan dikejar. Iya, maksudnya gak usah dipikirin gitu. Gak usah dipikirin, gak usah. Gimana gue gak mikirin ya Cit ya. Tiap orang ketemu gue, kapan? Mana cowok? Jadi kan otak gue mikir lagi. Masa iya gue udah segini gak ada jodoh-jodoh juga? Iya, karena mikirin omongan orang. Kalau mikirin omongan orang, ya gak selesai-selesai. Orang hidup-hidup kita kok. Iya sih, aku tuh udah berusaha untuk kayak, udahlah cuek. Tapi kayak, kok aku sepi ya? Tapi job gak sepi dong. Alhamdulillah Cit. Nah itu ada itu dia, itu paling penting. Kenapa milih marah atau diam? Tadi kamu milih apa sih? Milih diem. Iya, kenapa kamu milih diam? Buang energi marah-marah. Temen gue nih. Iya, temen gue Ngapain nih. harus marah? Sedangkan gue yang masih marah, dia yang udah diem gitu kan. Ngapain buat, coba tanya, marah itu buat apa sih? Masa iya kamu udah gak pernah marah-marah lagi? Gak pernah. Marah-marah lagi, sejak kapan gue marah? Aku kok marah terus? Sejak kapan gue di infotainment dijelek-jelekin sama orang? Sejak kapan gue marah? Gak pernah gue balas-balas, coba dicari. Pendiam ya? Gak pernah gue balas kan, setiap orang ngejelekin gue gitu kan di apa tuh infotainment itu ya, semua gue gak pernah jawab. Iya, dia gak pernah jawab sih, tapi dia selalu nulis di status dengan yang panjang-panjang, wajar. Kecuali kalau sekarang ya, pas dia sudah menikah dan dia udah hijrah, dia udah jauh. Kan proses, itu kan masih muda. Iya, Kalau iya. muda kan berapi-api. Iya kayak gue. Tapi bukan berarti marah itu. Iya. Itu cuma kayak berekspresi aja gitu. Iya, gue marah itu kayak dendam, ada rasa keselnya, lama, itu ngegrogotin hati. Makanya gue berhenti dari hiruk pikuk itu. Iya sih. Tapi ada positifnya. Supaya lebih tenang. Gitu. Good. Kenapa milih anak cowok? Gue udah punya anak cewek sih ya. Ya udah anak cowok. Iya pengennya anak cowok lah. Iya, karena kan cewek udah ada kan. Iya cewek udah ada kan. Anak kamu dari sekarang Mas. umur berapa? Itu udah sweet 17 lagi. 17 tahun. Iya. Serius? Iya. Udah punya perawan cuy. Iya beneran. Oh, tapi deket nggak sama Deket kamu? banget. Deket banget. Tidur bareng kadang. Sering nonton. cerita, sharing Iya. atau curhat. Tanya gimana? Tipe kamu bukan? Gitu-gitu. Oh iya. Seru. So happy for seru. you, Cit. So Thank happy you, for thank you. you. Seru ya? Amin ya Allah, amin. Kenapa milih anak berpolitik daripada bermusisi? Tadi bilang musik. Kenapa anak jadi musisi? Karena ternyata dia suka musik, terus minta gitar kemarin. Terus kamu hadiahin gitar? Ya udah harus lah. Harusnya gue tadi bilang gini ya, anak suka gitar, terus kamu hadiahin gendang kemarin. Terus gimana Cit? Jadi dia juga senang bermusisi? Nggak tahu tiba-tiba minta gitar gitu kan. Ya udah beli aja. Ini nyenengin anak lah. Dia ngeliat papanya kali senang bermusik ya, tapi memang kalau Enggak, udah seni sih genetik semuanya- itu biasanya. Iya, udah turunan biasanya. Turunan. Kalau nggak ada yang nyokokin juga. Dan tahu nggak Bayu, gue tuh selalu dapat referensi musik tuh dari dia. Oh justru dari anak ini yang ngasih banyak. Iya, karena kan anak muda sering main game. Bener. Terus juga temen-temennya juga banyak di luar gitu kan. betul. Up to date. Bener. Terus kayak gini suka. Itu setuju, itu sama. Pah, dengerin deh, ini ada musik baru.
Jadi kita selalu kak, mana ada lagu baru nggak? Buat referensi kita. Sama sebenarnya juga gitu. Bilkis juga suka gitu. Gue tahu musik. Iya. Anak-anak sekarang itu jauh lebih up to date, bener. Jauh lebih pinter. Dia tahu mana musik enak, mana lagu enak. Iya. Dia tuh langsung ngasih informasi ke kita. Jadi kita nggak tahu apa-apa jadi tahu, bener nggak sih? Bener, mereka lebih tahu karena iya di internet. Kalau Iya. kita kan agak laule ya. Bener, agak lambat ya say. Pentiumnya Pentium 1 ya say. Lelet. Kenapa kamu milih tak sempurna daripada sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit. Ya itu aja, dari liriknya aja udah sakit. Iya emang bener sih Cid. Makanya sekarang aku kalau bikin lagu nggak mau yang sedih-sedih, maunya yang happy-happy aja. Benar. Iya, karena Iya kan sih. Iya kan, kayak kemarin alamat palsu. Nyasar kemana aja sampai nggak ketemu tuh sekarang alamat. Iya kan? Tapi Gitu emang benar ya. karena dinyanyiin terus-menerus itu Iya, bisa jadi kayak kayak ucapan loh. tuh Iya. doa kan gitu. Benar, Jadi betul kalau banget. bisa bikin lagu itu ya yang positif lah gitu. Betul. Kenapa milih banyak teman daripada teman dikit, sedangkan kamu dulu tuh tipenya menyendiri dan pasti nggak pengen banyak teman. Kenapa sekarang banyak? Karena zaman dulu itu terkenal itu nggak enak. Terkenal itu kita jadi banyak orang yang fake. Iya juga sih, benar. Itu benar. Itu aku setuju. Bingung kan kita? Iya kan? Kalau di kayak saat harus lebih hati-hati gitu ya nggak sih? iya kita bingung nih orang sebenarnya mau deketin kita purely bener-bener sayang atau suka atau beneran suka atau sayang itu bisa teman atau sahabat atau memang dia mau ada sesuatu ya kan. Nah makanya sebenarnya itu salah satunya mungkin aku sekarang jadi agak sedikit menjauh dari dunia itu. Jadi menurutku mending aku lebih orang kenal karya aku aja. Yang lebih seneng kayak di balik layarnya gitu ya. Karyanya yang disuka karyaku aja gitu. Kalau untuk urusan pribadi aku ya kalau bisa disimpan di dalam hati aku aja. Oke. Dan kan, terakhir Bayu, tadi enak nggak terkenal Bayu? Jadi artis yang besar itu gimana sih Bayu? Bayu tukang jamu kan. Bayu gimana Bayu? Ya kalau aku mah seneng sih ya. Kalau maksudnya gini, sisi positifnya kalau jadi terkenal itu ya lebih dianggap sama orang lain dan iya banyak privilege-nya gitu. Tapi ada satu sisi juga memang kadang kita juga pengen privasi kita tuh benar-benar terjaga gitu. Dan kadang kita ada rasa lelahnya, capeknya juga gitu kan. Pengen kan kita ngabisin waktu, ya udah ini waktu gue tolong dong jangan kadang ada aja orang dari jauh kamera, apalagi sekarang zaman sosial media tuh udah sangat-sangat ada sisi negatifnya juga ya. Kadang orang tuh sampai bisa bikin orang tuh salah paham tuh bisa loh lewat dari media sosial gitu. Jadi makanya kitanya juga sebagai artis juga sekarang kayaknya harus lebih hati-hati, apalagi kita dikenal orang banyak gitu kan. Jadi mau berbuat aja harus berpikir. Jadi public figure itu sebenarnya tanggung jawabnya besar. Kita kan harus memperlihatkan yang baik-baik ke orang. Betul. Gitu. Padahal kan kita pengen berusaha untuk jadi diri kita sendiri kan. Tapi kadang ada aja gitu kesalahan yang menurut mereka tuh salah gitu. Tapi menurut kita perasaan wajar aja deh, maksudnya kayak contoh kayak kita nggak mau difoto gitu ya, kita lagi capek atau apa, maaf ya nggak bisa, atau mau ngapain kita sorry ya lagi nggak bisa, lagi sama keluarga gitu. Tapi mereka nganggap itu kayak sombong, kan ada waktunya sebenarnya kalau mau. Nah momen itu tuh kayak aku ngerasa kayak aku pernah juga kan di posisi itu yang difitnah orang kalau aku nggak mau foto gitu. Padahal sebenarnya aku mau karena itu memang resiko pekerjaan. Resiko semua pekerjaan tuh pasti ada resikonya, nggak ada masalah juga gitu, nggak capek juga kok, kecuali kalau misalkan 1 juta dalam sehari ya itu agak capek sih, ya, giginya agak sampai gemeter. Tapi kan kadang juga Cid, kalau misalnya kayak kita lagi ada masalah atau lagi bete kan suka kebawa ke mood kita, bener nggak sih, kayak kerja gitu. Orang tuh ngeliatnya kayak jutek banget, padahal dia nggak tahu apa yang lagi kita rasain gitu. Jadi kayak mereka tuh kadang suka bisa menilai dari luarnya aja, itu sih sebenarnya. Kalau jadi nggak enaknya gitu tuh kalau jadi artis gitu. Maksudnya jadi orang terkenal. Pengennya tuh orang tuh ngeliatnya tuh yang bagus-bagus aja. Ya emang bener. Emang benar gitu. harus begitu, makanya karyanya aja. Kenapa milih jujur menyakitkan atau daripada bohong menenangkan? Tadi kamu milih jujur menyakitkan. Jujur, karena kejujuran itu mahal sekarang itu. Susah nyari orang jujur.
Ada kata orang kan lebih gampang katanya nyari uang daripada nyari mbak, katanya gitu. Ada kata orang begitu, ada. Lebih susah nyari uang daripada nyari mbak. Iya, karena saking susahnya cari orang jujur kan gitu. Tapi karena kalau kitanya udah terbiasa lulus aja, ya udah semua orang sama, kita coba kasih kepercayaan dulu yang itu sebenarnya solusi terbaik. Kita harus positive thinking aja semua orang dah. Oke, itu dia cita-cita Ta yang sekarang sudah cita-cita Ta. Astagfirullahaladzim, gue ingetin itu mulu. Itu dia Cita Rahayu yang sekarang memang sudah apa ya? Sudah alien. Sudah sangat berubah menjadi sosok perempuan yang jauh lebih baik. Dan apa ya, dia sudah menemukan jati dirinya. belum tentu baik juga Bu Ayu. Iya, maksudnya ya seenggaknya lebih baik dong dalam segala hal, dan semua keinginannya maksudnya terwujud gitu sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Alhamdulillah dibutuhkan dan dia udah dapet itu semua, makanya dia bisa menjalani kehidupan ini sekarang dengan hati yang sangat lapang dan hati yang sangat tenang. Dan semoga ngomong apaan sih gue ini? Semoga aku berdoa nih di dalam lubuk hati aku yang paling dalam, Bu Ayu semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Tapi sebelum itu Bu Ayu harus berpikir dulu, tenangin dulu, ya kan? Betul. Karena jodoh itu cerminan, Bu Ayu. Betul, itu betul. Setuju aku. Ya semoga cepet-cepet dapat jodoh. Amin. Yang mengerti Bu Ayu, yang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Iya. Amin. Terima kasih banyak Cita-Cita Ta udah mau Bu Ayu. Cita Rahayu. Astagfirullahaladzim. Gue sekali lagi dapet apa sih? Cita aja udah gue mau dapat kopi nih. Cita. Makasih banyak kamu udah mau muncul loh, ini pertama kali di YouTube kamu keluar lagi nongol nih. Di tempat artis gede juga langsung ya kan. Ajar nih. Makasih banyak waktunya. Makasih udah datang ke rumah. Sama-sama. Sering-sering kesini bikin lagu. Siap tuh bikin lagu. Ntar gue disuruh bikin lagu bener sama dia. Pokoknya kamu sehat-sehat, bahagia terus sama suami. Salam juga buat suami, buat keluarga. Salam buat keluarga, buat Bilkis yang makin cantik, makin pinter. Amin ya Allah. Nanti kita main-main lagi. Kamu masih bisa keluar-keluar dong main. Masih lah. Masih. Aman. Jadi kamu ketemu di luar boleh aman. kemana aja, nggak ada yang larang. Iya, jadi jangan salah pengertian nih. Gue yang bikin pengertian kayaknya jadi dilarang. Asumsi lu sendiri kan. Ini jangan bedanya sama netizen nih. Enggak, salah ternyata cita-cita tuh. Cita Rahayu tuh masih ada dan masih berkarya. Makanya kita tungguin karyanya Cita. Di tahun depan insya Allah akan ada karya terbarunya dari Cita. Amin. Dan mudah-mudahan sukses dan pasti aku akan selalu support. Cita-cita. Thank you. Cita Rahayu. Cita Rahayu. Makasih banyak ya Allah, udah lama banget gak ketemu dah. Cita Rahayu. Cita Rahayu.